Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia jamaah ngaji tafsir Al-Quran dengan referensi kitab tafsir Al-Ibris Mu'alif Mbah Haji Bisri Mustafa Rembang dengan sanad Mbah Haji Samsul Mu'in Khalid, pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Darul Amin, Cacak Banyuwangi, Jawa Timur. Semoga berkah. Amin. Dilanjutkan surat Al-Baqarah ayat 56 dan ayat 57. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Kulu min thayyibati ma razaqnakum wa ma dhalamuna walakin kanu anfusahum yadlimun. Keterangan surat Al-Baqarah ayat 56 dan 57 dengan tema kedurhakaan Bani Israel. Dalam ayat ini Allah mengingatkan kepada Bani Israel yang ada pada masa Kanjeng Nabi Muhammad SAW, bahwa ceritanya setelah banyak di antara mereka kaum Bani Israel itu mati karena azab tersebut di atas yang diterangkan ayat 55. Maka keturunan mereka, orang-orang Bani Israel yang masih tinggal kembali berkembang biak, tinggal sedikit. Padahal tadinya mereka kaum Bani Israel mengira jumlah mereka itu akan semakin berkurang. Secara akal memang gitu, akan punah. Tapi Allah telah menakdirkan kaum Bani Israel berkembang biak, berkembang kembali lebih besar. Agar mereka kaum Bani Israel itu dapat mengambil pelajaran. Dari apa? Dari pengalaman yang pahit itu, yang menentang nikmat Allah, yang menentang iman Allah itu. Sehingga mereka kaum Bani Israel yang hidup pada masa Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu mau mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Allah menceritakan hal itu kepada kita juga sebagai orang Islam, kaum muslimin, dengan menghadapkan pembicaraan kepada Bani Israel yang ada ketika datangnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi menceritakan kaum Bani Israel pas zaman Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itu untuk menunjukkan pada kita bahwa umat manusia itu pada hakikatnya adalah satu betul, satu rasa. Dan itu jadi segala cobaan yang telah diturunkan oleh Allah berupa kebaikan atau musibah atau nikmat atau kesengsaraan, semuanya merupakan pelajaran bagi umat yang datang kemudian, ya generasi-generasi yang akan datang, ya dengan menerangkan, menjelaskan yang telah terjadi atas umat-umat terdahulu. Jadi Al-Quran itu hikayatnya dari awal sampai akhir jelas. Cerita Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris, sampai Kanjeng Nabi Muhammad, sampai orang-orang di dunia sampai di akhir, jelaskan semuanya.
Mengapa hal itu diceritakan? Ya seperti pelajaran SKI Sejarah Budaya Islam, pelajaran zaman dulu itu sejarah nasional, itu menceritakan kejadian-kejadian dahulu itu untuk tambah rasa cinta tanah air, rasa cinta pada agama Islam itu. Jadi agar manusia mengetahui bahwa semua bangsa-bangsa di dunia ini mempunyai tanggung jawab terhadap sesama-samanya. Maka ada PBB itu. Di dunia ada kumpulan yang namanya PBB yang berpusat di Amerika, gedungnya Gajah Putih itu. Kebahagiaan seseorang sangat erat hubungannya dengan kebahagiaan orang lain, jelas. Demikian pula kesengsaraan yang dideritanya itu. Setiap pribadi akan tertimpa kesengsaraan akibat perbuatan dosa yang telah meluas di lingkungannya. Tsunami Aceh, contoh. Walaupun dia sendiri tidak ikut melakukan dosa-dosa tersebut. Itu sudah kenyataan. Ayat 57. Dari ayat ini Allah mengingatkan lagi kepada Bani Israel tentang nikmatnya yang lain. Nikmat yang diberikan Allah yang lain. Yaitu nikmat yang lain yang dilimpahkan oleh Allah kepada nenek moyang mereka zaman dahulu. Ceritanya gini, Allah telah menaungi mereka kaum Bani Israel dengan mendung, awan mendung dari terik panas matahari yang menimpa kulit mereka, kan kepanasan. Hal ini terjadi ketika kaum Bani Israel meninggalkan kota Mesir atau negara Mesir. Nah, begitu dia berdoa kepada Allah, memohon pertolongan untuk mereka supaya tidak kepanasan dari terik matahari, Allah mengirim awan mendung untuk menaungi mereka biar tidak kepanasan. Di samping itu, akhirnya mereka kaum Bani Israel bisa berjalan dengan enak, santai, aman sampai ke negeri yang dituju. Allah itu maha murah. Di samping itu Allah juga mengaruniakan pula makanan untuk mereka, yaitu makanan yang disebut mana. Mana itu buah-buahan yang rasanya manis seperti madu, yang turunnya itu terus-menerus sejak terbit fajar matahari sampai terbenamnya matahari. Wah, ini kalau dibayangkan sekarang kok begitu enak ya. Tapi ya tidak mungkin, masalahnya tidak mungkinnya gini. Kita kan tidak mengalami yang dialami kaum Bani Israil waktu itu. Itu Allah yang berkehendak. Ya mungkin saja Allah berkehendak lah, kok tidak mungkin. Itu tidak Allah lah, kehendak Allah. Serta bahan makan lainnya disebut salwa. Apakah sih salwa? Salwa yaitu semacam panggang burung puyuh. Siap ready, siap makan. Sudah ada bumbunya. Masing-masing kaum Bani Israil itu mengambil secukupnya lah untuk makan sampai keesokan harinya. Menghadapi suhu udara yang sangat panas di tengah gurun pasir, orang itu kan mudah terkuras, habis energi dan tenaga yang dimilikinya. Oleh karena itulah, sebagai pengganti energi yang hilang, itu diperlukan makanan dan minuman yang banyak mengandung zat gula. Contohnya mana? Mana adalah sejenis makanan atau beban yang manis, atau minuman yang berenergi seperti madu yang sangat dibutuhkan, yang waktu itu di daerah gurun pasir yang sangat panas. Nah, jika seseorang memakan makanan yang mengandung banyak zat gula, di samping meningkatkan energi dan memberi dampak rasa senang, juga membuat orang itu lebih bersemangat. Stamina kan kuat, semangat. Di samping makanan yang kandungan gulanya tinggi, juga dibutuhkan daging. Daging yang mengandung protein dan lemak, bukan ayam potong, daging potong sekarang enggak. Itu beda itu. Contohnya salwa. Salwa adalah sejenis burung puyuh
yang dagingnya memiliki kandungan protein dan lemak yang sangat tinggi. Memang makanan ini dibutuhkan oleh orang-orang yang berada di gurun pasir yang panas sekali. Kalau kita ya senang-senang aja, walaupun tidak di gurun makan panggang burung puyuh ya enak itu. Tapi ceritanya ini lain. Itu cerita nenek moyang Bani Israel. Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana dengan memberikan makanan mana dan salwa kepada Bani Israel yang melakukan perjalanan panjang dan berat, yaitu dari negara Mesir ke negara Syria. Allah memerintahkan agar kaum Bani Israel itu memakan makanan yang baik. Dari rezeki yang telah dilimpahkannya, makanan yang baik itu apa? Ya makanan yang baik ialah makanan yang halal dan bermanfaat bagi kesehatan dan pertumbuhan badan. Nah, ini sudah menunjukkan bahwa ini apapun yang diperintahkan Allah kepada manusia, manfaatnya adalah untuk mereka sendiri, untuk diri mereka sendiri, untuk kita sendiri. Bukan untuk Allah, enggak. Untuk kita sendiri. Sebaliknya ini, apapun yang dilarang Allah agar dijauh oleh manusia, agar dijauh oleh kita, semua itu adalah untuk menyelamatkan mereka sendiri, untuk menyelamatkan kita sendiri, untuk menyelamatkan kita sendiri dari malapetaka, dari bahaya yang akan menimpa mereka, yang akan menimpa kita sendiri karena perbuatan itu. Maka dari itu kita berdoa kepada Allah, selamatkanlah kita di dunia sampai akhirat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.